tersesat. Hari mulai berganti, tapi keadaan malam sangat sepi, berbeda seperti pada gunung lainnya, ditambah hawa mistis menguar begitu saja. Tas, antar gua dulu, keluar gua kayaknya pengen pipis deh, ucap Gisel sambil menggoyangkan badannya, tapi tak kunjung bangun juga. Desah Tasya yang dibalas dengan dehaman saja. Anterin gua dulu sebentar saja, nanti lanjut tidur lagi. Gua berdecak sebel melihat Tasya, sedangkan sang empu melanjutkan tidur saja, mungkin karena sudah malam juga. Gisel Pov. Gua membuka resleting dengan pelan dan melihat ke sekitar tenda, dan astaga, ternyata ini sangat seram. Angin tertiup dengan kencang, daun saling gesekan, dan suara auman hewan saling bersautan. Sungguh benar-benar gunung yang patut diacungi jempol. Aku berjalan dengan pelan dan membawa senter untuk menelusuri jalan, dan tiba saatnya aku berdiam di bawah pohon besar, tapi sepertinya ada orang yang sedang menuju ke sini. Terlihat dari bayangan orang tersebut berjalan ke arah tenda. Mungkinkah itu teman-teman atau orang lain? Segera kuenyahkan pikiran negatif tentang itu. Setelah acara pipis tersebut, aku balik ke tenda, tapi apa yang kulihat, tenda sudah sangat berantakan dan lampu di tenda juga sudah meredup. Apakah orang tadi yang sudah mengacak-ngacak tenda kami? Tapi tidak mungkin bisa secepat itu, pasti sudah banyak orang. Kubuka tenda dan kosong, di mana teman-temanku yang lain, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tidak mungkin mereka meninggalkan aku seorang diri di sini, pasti ada yang menculiknya. Gisel and Pov. Gue menelusuri jalan dengan gelap, padahal hujan baru berhenti sekitar 2 jam lalu. Mau teriak nanti diculik, lebih baik gue diam sambil berjalan. Siapa tahu nanti menemukan para pendaki lain. Gue bersandar di bawah pohon yang besar dan rindang, dan tanpa disadari gue tertidur di sana. Matahari mulai menyoroti wajah gue, dan saat itu gue tersadar. Astaga, gue ketiduran, niat mencari teman tapi tertidur. Mata sialan, gak bisa diajak kompromi. Gua meneguk air yang sempat tadi gua bawa saat pergi. Hanya saja kok perasaan gua seperti ada orang yang sedang mengawasi gua saat ini. Sudahkah lebih baik mencari teman-teman yang lain juga? Gua melangkahkan kaki dan tersandung di atas akar pohon, dan saat itu juga gua mendengar suara kaki jalan yang mulai mendekat ke arah gua, dan kepala gua langsung menundukkan ke bawah karena takut sekali, dan gua melihat sepasang kaki yang mulai keriput. Siapakah dia? Gua ingin sekali mengadah ke atas, tapi takut dia terpesona dengan kecantikan alami gua. Angkat kepalamu, wahai yang memiliki jiwa yang suci, ucap kakek tua yang sudah bungkuk badannya. Kok hantu bisa ngomong? Ini beneran hantu atau bagaimana? Tanya gua dengan nada pelan. Kakek juga manusia seperti kalian, memakan nasi dan sayuran. Dengan berucap lirih kakek, seketika gua mengadahkan kepala dan astagfirullah, ini beneran manusia atau cuma halusinasi gua aja? Seseorang manusia yang sudah renta dan memakai baju lusuh dan berjenggot panjang dan sambil berjalan dengan bantuan tongkat. Ini beneran manusia, kok bisa ada di sini? Tanya gua, dan dibalas dengan kekahan kecil dari sang kakek. Perkenalkan, nama kakek adalah Aji Maruyung, dan salam kenal, ucap kakek Aji, sedangkan Gisel melongo tak percaya. Dia melihat keturunan sang pemilik gunung ini. Jadi kakek yang culik teman-teman saya? Tanya gue dengan nada yang lumayan tinggi. Sang penjaga gunung di sini. Saya penjaga gunung di sini, bukan menculik anak orang lain. Dengan berdecak sebal, kakek memutar bola mata dengan malas. Terus kalau bukan kakek, siapa yang culik teman-teman saya dari tenda dan menghilang seperti angin yang tak ada jejak? Tanya Gisel. Jadi kamu belum tahu tentang gunung ini? Tanya sang kakek yang dibalas dengan menganggukkan kepala Gisel. Maukah kamu mendengarkan cerita kakek yang dulu pernah terjadi di gunung, hingga setiap para pendaki harus menghilang dan tidak ditemukan tulang kerangkanya, bahkan jejaknya? Tanya sang kakek sambil merawang ke arah langit yang mulai sedikit demi sedikit mulai terlihat sang surya.
Emang ada kisahnya gitu ya, kek? Gisel sih tahu, cuman sebatas hoax, mungkin belum juga bertemu dengan orangnya langsung. Gisel sambil terus menatap sang kakek. Mau mendengarkan kisah tentang Gunung Maruyung dan kisah di gunung ini? Tanpa melirik ke arah lawan bicara, kakek menceritakan. Bolehlah selagi mencari wawasan tentang gunung ini, sebab katanya gunung ini mengandung banyak roh dan menjadi penghuni di gunung ini. Entah benar atau tidaknya, yang pasti hanya Tuhan saja yang dapat melihat apa yang terjadi sekarang. Dengan berkata lirih, sebelum kakek cerita sama kamu, kakek harap kamu jangan memotong cerita kakek dan tolong dimengerti setiap penjelasan dari kakek. Sang kakek mengutamakan cerita daripada komentar Gisel. Siap, kek, dan kakek juga jangan setengah-setengah ceritanya, deal, dengan menjabat tangan. Jadi, flashback, negeri Galuh Pakuan sedang dilanda cobaan berat. Perampokan terjadi di mana-mana, pemberontakan terjadi di mana-mana. Panglima Kerajaan Mataram, waktu Raja Sultan Agung yang bernama Adipati Jagabuana sedang menghadapi masa sulit. Di tengah kekacauan kerajaan, sang istri tercinta mengidamkan daging kijang berwarna putih. Demi sang istri tercinta, sang adipati pun pergi meninggalkan kerajaan dengan 7 pengawal dengan kuda Dawuk Ruyung kesayangannya. Sudah sebulan tapi tak kunjung mendapatkannya, sedangkan kandungan sang istri sudah mencapai 9 bulan. Akhirnya mereka berjalan terus ke arah selatan dan memasuki hutan tersebut. Alangkah terkejutnya ketika dia memasuki hutan tersebut karena banyak sekali sumber kehidupan dan salah satu pengawal memakan buah merah tersebut dan langsung mengeluarkan busa dari mulutnya dan meninggal di tempat, dan untuk pemakaman tersebut dikuburkan di area tersebut karena dia memasuki hutan yang tidak diketahui nama hutan tersebut. Nama hutan tersebut dinamakanlah oleh sang adipati bernama Hutan Panimbang. Dari hutan tersebut tak langsung pulang karena mereka tersesat, dan sampai di ujung-ujung hutan ternyata ada sungai yang memisahkan hutan sebelumnya dengan hutan yang lebat. Mereka menyeberangi sungai tersebut. Namun ketika hendak berhenti, ada cadas yang sangat besar dan menghalangi untuk berhenti. Terpaksa harus dihancurkan dulu supaya bisa melewatinya, dan akhirnya sampai di hutan dan di nama hutan Cadas Malang, dan berhenti di daerah utara dan langsung pergi meninggalkan hutan Cadas Malang. Dan ketika sedang beristirahat, mereka sempat terkejut karena melihat kijang berwarna putih yang mereka kejar. Kijang tersebut dan tiba di kaki gunung dengan hawa dingin, dan mereka tertangkap oleh para pemberontak dan perampok yang sedang berjaga-jaga. Dan tanpa disangka pula mereka adalah perampok yang merampok penduduknya.